ngomongin dunia cosplay, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah kostum yang keren, makeup yang totalitas, dan karakter-karakter yang seolah hidup di dunia nyata. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang udah cukup lama berkecimpung di dunia itu, seorang perempuan yang dikenal dengan nama Richa Richa. Buat para pecinta cosplay, nama Richa Richa sudah tidak asing lagi. Ia sering hadir sebagai guest star di berbagai event cosplay, berbagi pengalaman sekaligus menghibur para penggemar. Tapi aktivitasnya nggak cuma itu loh, Richa juga sering membantu para cosplayer agar tampil lebih maksimal lewat skill makeupnya, menjadi bagian dari berbagai event turnamen, sampai mengerjakan desain kostum dan wig untuk beragam karakter. Di balik hasil karya yang keren dan penampilan yang memukau, tentu ada banyak cerita, proses, dan pengalaman yang menarik untuk dibahas. Yuk langsung aja kita kenalan lebih dekat dengan Richa Richa hanya di podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Balik lagi bareng aku Anissa Aulia Ihwandari yang bakalan jadi host di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini yang pastinya kita bakalan ngebahas tentang seputaran topik yang menarik ya teman-teman ya. Yang dimana mungkin para penonton di luar sana yang suka sama cosplay, anime, atau bahkan makeup cosplayer, ini benar-benar cocok banget buat kalian tonton dan buat kalian denger. Karena kali ini tema yang akan dibahas oleh podcast PDKT yaitu berhubungan tentang makeup cosplayer dan juga kepercayaan diri. Nah, daripada lama-lama kita menunggu podcast kita pada hari ini, langsung aja gak sih kita mengundang narasumber kita yang bakalan nemenin aku ngobrol-ngobrol juga pastinya di episode kali ini. Langsung saja aku sambut, ini dia Kakak Risa. Oke, silakan duduk Kak. Oke. Duduk di mana? Duduknya kayak gini? Ya, terserah aja ada sini aja. Gini ya? Ya, kayak iya. ngomong. Kayak ngomong aja. Oke teman-teman ya. Jadi sedikit perkenalan dulu tentang biodata Karisa atau beberapa profesi Karisa nih ya teman-teman ya. Jadi Karisa ini adalah makeup cosplayer ya Kak ya. Makeup cosplayer dan juga Karisa aktif di cosplay, sering menjuarai lomba juga di cosplay, Alhamdulillah. di event-event pastinya ya. Alhamdulillah. Terus juga bisa ngester teman-teman ya, bisa ngester di event game ya Kak ya. Iya, di game ya Mobile Legends. Oke, di game Mobile Legends. Setelah itu juga Karisa ini juga aktif di konten media sosial atau bisa disebut konten kreator ya kayaknya. Iya, konten kreator juga. Konten-konten lucu dan daily in mail luar biasa, sangat banyak nih yang bisa dirangkum ya oleh Karisa ini pastinya. Nah, buat kalian yang mungkin kepo atau mau lihat konten-konten lucu-lucu Karisa pastinya atau informasi lebih lanjut, kalian bisa cek nih ke Instagramnya kayak boleh dipromosiin. Iya, benar banget. Di @apa Kak? Boleh? @richa-richa.kos. Oke, itu tadi. Cari aja Richa-richa pokoknya langsung ada harusnya. Oke, itu tadi ya beberapa biodata tentang perkenalan tentang narasumber kita pada hari ini. Betul banget. Oke, jadi Karisa. Nah, kita langsung aja ya masuk ke topik obrolan. Dimana pastinya orang-orang yang suka cosplay atau suka make up itu pastinya banyak pertanyaannya, banyak tidak kepercayaan dirinya tuh kayak. Oh iya benar, apalagi yang pemula-pemula itu ya. Tuh pemula-pemula tuh biasanya takut banget buat nyoba gitu loh. Takut dijudge gitu ya iya, kayak. takut dijudge. Padahal enggak, teman-teman. Di zaman sekarang tuh udah ada yang namanya komis makeup cosplay dan lain-lain. Udah ada jasanya gitu, semuanya tersedia dan kalian tinggal buka Instagram cari aja tuh komis-komis makeup gitu. Termasuk aku juga komis makeup juga gitu. Jadi ada peluangnya tersendiri ya kayak untuk hal-hal yang ditakutin gitu. Iya. Oke. Nah, sebelum itu bisa nggak nih Kakak Risa ini perkenalin lebih lengkap diri Kakak ke penonton, sekaligus juga ceritain gimana sih awal mula Kakak Risa tertarik di dunia make up atau cosplay? Iya. Sebenarnya awal cosplay ya, awal karir aku di cosplay itu sebenarnya pertama kali cosplay itu aku tuh tahun 2016. Itu aku udah lama tuh cosplay 2016 kalau nggak salah, cosplay apa ya kayak kucing-kucing gitu. Aku
namanya Fat Grand Order gitu, pokoknya cosplay kayak gitu. Itu pertama kali dan kemudian cosplay tapi aku nggak ikut lomba sampai 2019 nggak ikut lomba, terus tiba-tiba 2020 tuh COVID kan, nah jadi nggak bisa event lagi. Nge-stuck di situ ya, Kak? Iya, jadi kayak nggak pernah ikut lomba sih, emang dari dulu nggak pernah ikut lomba, tapi pas after COVID aku ngerasa kayak ini kayaknya seru deh kalau lomba gitu. Ya udah tuh dari after COVID ada event kan 2021 itu pertama kali di mana ya, di Wetland Square situ pertama kali yang after COVID langsung tuh lomba di situ. Nggak Wetland bukan sih, pokoknya di situ. Terus lomba pertama kalah tuh kan, nyoba-nyoba gitu, tapi kan first time kan ya ikut lomba. Ternyata seru juga tuh, adrenalinnya naik dan kayak seru banget dan ketagihan gitu, lomba-lomba. Menantang diri gitu ya. Iya, menantang diri. Terus lomba berkali-kali. Akhirnya setelah 5 kali akhirnya bisa menang juara berapa ya, juara 2 aja sih pas pertama itu, nggak sampai juara 1 gitu. Dan syukur alhamdulillah juara 2 bisa kayak gini ya, ini dan ada sensasinya gitu, dapat piala, dapat ini, dapat itu gitu. Terus ya udah tuh ketagihan sampai sekarang gitu. Jadi dari 2021 sampai sekarang itu kompetitif banget jiwa aku gitu. Jadi ya kalau ada lomba ikut, lomba ada ikut gitu. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi Karissa ini yang awalnya nyoba-nyoba aja buat hobi, buat hiburan ya teman-temannya, tapi ternyata pengen nyoba, pengen men-challenge diri kakaknya, Kak Karissa dengan mengikuti lomba tadi. Walaupun kalah nih awalnya tadi, tetapi Kak Karissa terus mencoba, terus berproses, terus menjadikan kekalahan itu sebagai pengalaman, sebagai motivasi, hingga akhirnya Kak Karissa terus menang terus ya kayak. Nggak menang terus sih, pasti ada kalahnya juga, menang kalahnya juga. Betul. Oke, nah Kak, menurut Karissa, seberapa besar sih pengaruh make up terhadap rasa percaya diri seseorang? Kalau menurut aku sih sebenarnya sekarang ya aku lihat ya, make up tuh nggak cuma cewek ataupun cowok gitu loh. Nggak cuma cewek doang, cowok juga gitu loh. Jadi make up tuh penting sih kalau menurut aku. Mulai dari cewek tuh kayak rasanya tuh kayak meningkat aja gitu loh, kepercayaan dirinya gitu loh. Kayak teman-teman aku tuh ada teman aku yang nggak suka sama sekali make up gitu, kayak kamu make up dong gitu, kayak tapi dia nggak mau gitu, kayak sama sekali pakai sunscreen nggak mau, pakai ini nggak mau, semuanya nggak mau gitu. Bener-bener tapi natural banget gitu loh. Tapi setelah dia sorry ya, aku nggak nyebut orangnya sih, tapi dia diputusin pacarnya, kemudian dia tuh berubah gitu, langsung glow up gitu loh, kayak langsung temenin aku beli makeup dong, ini. Ya udah tuh kaget aku deh kakaknya. Iya, jadi mantan dia yang dulu yang yang ninggalin dia tuh langsung kaget banget, ternyata dia cakep banget di make upin, dan temen aku langsung percaya diri dan juga sekarang lumayan terkenal. Oke, luar biasa sekali cerita pengalaman dari Karissa tersendiri teman-temannya, yang dimana memang make up itu sangat-sangat meningkatkan rasa percaya diri. Yang awalnya pacaran gak mau make up segala macam terus ditinggalin dan akhirnya glow up. Enggak cuma make up juga sih sebenarnya, sorry ya. Enggak cuma make up doang, skincare juga sih. Kayak kamu kalau nggak pakai perawatan kulit, apalagi kan sekarang kan matahari kan panas banget, gak kayak dulu kan ya. Kalau dulu kan orang-orang kenapa jadi kayak tanpa skincare masih kuat aja, karena kan dulu kan mataharinya nggak segede sekarang. Tapi kalau sekarang tuh sinar UV-nya udah panas banget gitu loh. Jadi minimal paling penting skincare kali ya. Iya, paling penting sunscreen tuh penting banget teman-teman. Jadi harus dijaga lah gitu loh. Oke, jadi teman-teman bukan hanya make up saja, tetapi juga kalian bisa merawat diri kalian mulai dari dalam atau mungkin luar ya teman-teman ya, dari skincare itu tadi. Dan itu tadilah make up itu sangat-sangat bikin kepercayaan diri kita meningkat. Iya bener banget, nggak cuma cewek ya, cowok juga tuh. Cowok tuh harus pakai sunscreen juga gitu loh. Soalnya cowok tuh kan panas nih ya, bukan masalah hitam atau apa, aku nggak masalah sih kalau misal warna kulit atau apa gitu, seenggaknya jangan sampai kusam ataupun kayak jerawatan gitu, jangan sampai gitu loh. Yang penting ada perawatannya, usaha perawatannya gitu, karena pasti semua usaha tidak mengkhianati hasil ya kayak. Oke, lanjut nih Kak. Apakah cosplay membantu kakak menjadi lebih percaya diri di saat tampil di depan banyak orang?
Benar, itu benar karena apa ya? Tapi beberapa orang ini apa ya? Mungkin kalau pemula biasanya susah sih, malu-malu gitu. Biasanya dia di pojokan cosplay gitu, nggak Pakai berani. masker. Iya, pakai masker gitu, nggak make up gitu atau apa kayak gitu, kayak cosplay seadanya gitu loh. Tapi kalau misal udah berkali-kali kayak aku gitu, emang bener-bener ningkatin percaya diri banget, apalagi uh, ada namanya cosplay in karakter gitu loh. Jadi misal karakter kita tuh adalah karakter yang ceria atau karakter yang kayak pede banget tuh, kayak gagah gitu atau apa kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan karakternya gitu loh. Kalau misal karakternya pemalu kayak malu-malu gitu, dia baru boleh tuh kayak malu-malu atau apa gitu. Pokoknya cosplay itu intinya tuh kan harus mengikuti karakternya gitu loh. Nggak boleh kayak misal orangnya pendiam nih, tapi tiba-tiba kayang gitu, nggak boleh. Kayak Memaksakan gitu. ya, Iya, tuh nggak kayak. boleh, nggak sesuai karakter namanya. Jadi inti dari cosplay adalah harus menyerupai karakternya dan sifatnya gitu. Oke, jadi bukan hanya percaya diri aja tadi ya kayak, tapi juga beberapa karakter harus dikuasai. Iya, dikuasai, benar banget. Walaupun kamu apa namanya pemalu ya teman-teman ya, tapi juga kalau mau pengen ngerasain cosplay juga bisa ya, itu tadi dengan menguasai Ya, karakter karakternya. tadi. Iya. Kalau misal pengen percaya diri atau apa kayak gitu, kamu bisa pilih karakter yang Iya, pede gitu loh, atau yang kayak centil atau gimana gitu. Kamu kan jadi bisa belajar sama karakter ini. Oh, karakter ini pede. Oh, karakter ini kayak bisa ngajarin aku kayak gini. Kamu coba aja tuh menjadi diri dia gitu loh, dan pasti hasilnya kerasa gitu. Dan yang paling penting kalau kamu memang nggak bisa buat jadi apa namanya yang nggak pendiam gitu, jangan maksain buat pakai Iya, pakai yang karakter yang bisa apa namanya yang kayang apa segala macam semacamnya itu itu nggak lah sesuai Kak, ya, itu nggak langsung sesuai. dihujat netizen nanti. Jangan memaksakan teman-teman Iya. ya. Oke. Nah, kapan sih pertama kali Kak Karissa itu ngecoba make up cosplay, dan gimana sih reaksi atau perasaannya pada saat waktu itu? Itu kan aku pertama kan 2016 kan ya. Dan 2016 tuh aku cuma pakai apa ya, pupur My Baby dulu, cuma pakai pupur My Baby sama lip tint yang 10.000 yang langsung Sashimi atau apa? iya. Pokoknya kayak lip tint yang cuma ngeresep di dalamnya doang, merah-merah kayak orang luka gitu. Nah, dulu pakai itu tuh, dan ya ampun, pokoknya aku malu banget sih kalau lihat foto zaman dulu. Pokoknya jangan di-insert ya, jangan di-insert. Tapi lucu dong ya kayak Iya. pastinya perasaan berubah banget dari kalau sekarang mah beda banget cosplaynya, kayak makeupnya udah kayak Jos Gandos lah pokoknya, kayak jor-joran bagus banget, mulai dari sebenarnya ya makeup sekarang tuh lebih kompleks dan lebih lama sih. Gitu. Dan biasanya lebih meningkat juga nih ya, dari yang tadi My Baby mungkin bisa kealih ke yang lebih tisu My Baby. ya, yang lebih tinggi lagi. Iya, lebih gitu, tinggi lagi, teman-teman. ya. Ya, oke, jadi itu tadi perasaan Karissa juga pas pertama di 2016. Biasanya semua orang punya step by stepnya masing-masing nih teman-teman ya. Oke. Nah, menurut Karissa, apa sih tantangan terbesar saat membuat tampilan cosplay terlihat sangat mirip dengan karakter aslinya? Tantangannya apa ya? Mungkin kalau misal dari segi hidung ya, sorry ya, ini kan hidung aku pesek nih kan ya, itu susah banget bikin mancung. Pertama caranya tuh kayak dipakai bukan double tape, apa ya namanya ya, pokoknya tape yang lengket banget gitu, terus ditempelin dari sisi kiri ke kanan gitu biar kelihatan ramping gitu. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada namanya eyelid, tambahan stiker eyelid di sini yang dipakai anak-anak mua tuh biasanya kan pakai lid itu. Itu juga dipakai di cosplay. Terus juga di cosplay itu juga pakai apa, misal matanya sipit atau gak ada eyelidnya, dia pakai apa sih namanya, ditarik gitu sini matanya, jadi biar lebih tajam. Apalagi untuk cosplay cowok ya, tuh susah banget sih cosplay cowok. Lebih jujur aku mending nge-make upin 100 cosplay cewek daripada satu cowok, jujur. Karena cosplay cowok tuh simple, tipis, tapi dia tuh apa ya, tegas di bagian utamanya gitu, kayak sini gitu loh, kayak mata sama hidung ya, itu gitu, yang ya. paling sulit ya, Iya, kayak. bibir juga sih sebenarnya. Tapi bibir nggak ada yang lebih gampang lah dari hidung sama mata gitu.
Oke, jadi itu nih tantangan sebagai Karissa yang make up cosplayer, yaitu adalah mungkin di bagian wajah yang tidak sesuai Iya. dengan yang dari yang hidung pesek tadi ya, Iya, terus hidung juga pesek, mata, dan juga pasti mata. tantangan terbesar adalah di cowok ya Iya, Kak di cowok ya. tuh Di paling cowok. sulit banget tuh cosplay cowok. Oke, nah pernah gak sih Kak Karissa ini ngerasa insecure sebelum memakai make up atau cosplay? Kalau iya, gimana sih cara Kak Karissa mengatasi rasa insecure tersebut? Ya, apa tadi pertanyaan? Insecure. Insecure Gimana ya. cara Kakak mengatasi rasa insecure Kakak? Oh, pernah apa enggak aku insecure-nya ya? Iya, insecure pernah, tapi jarang sih sebenarnya. Justru aku tuh orangnya kayak be myself sih, kayak aku orangnya lebih ignore ke siapapun gitu loh. Aku kayak kalau misal ada orang yang kayak misal pamer ini, pamer itu, atau yang kayak lebih gitu, aku ngerasa aku bisa kok gitu loh untuk mencapainya. Tapi kalau misal emang apa ya, nggak bisa ya aku hide sih biasanya. Aku hide gitu, jadi nggak bakal lewat atau apa kayak gitu. Ini insecure dalam bermakeup maksudnya? Insecure dalam bermakeup Iya, dan juga cosplay. ya enggak sih, aku ngerasa kalau sekarang ya, di titik sekarang ya, aku nggak insecure sih. Aku percaya diri dan bisa makeup yang seperti itu gitu loh. Tapi mungkin aku insecure di bagian hidung kali ya. Soalnya hidung nih jujur sulit banget buat tapi ada aja cara ada sih mengatasinya ya caranya. tadi. Soalnya lately aku cosplay itu banyak yang bilang katanya, Kak itu ini kamu, katanya banyak yang pangling gitu loh, gara-gara aku bisa make up yang bisa ngerubah diri aku gitu loh. Tapi kalau dulu seadanya banget sih. Insecure-nya ya ada gitu, manusiawi lah insecure gitu loh. Oke, luar biasa. Jadi Karissa ini jarang insecure tuh jarang ya teman-teman. Jarang. Ya. Kalau sekarang jarang. Kalau sekarang jarang, tapi juga ada lah insecure tadi, yaitu di bagian sisi hidung. Iya, mungkin hidung sih bisa banget. Tetapi Karissa bisa mengatasinya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ngerasa insecure di hidung dan juga mau make up atau cosplay, ada cara mengatasinya, Iya, itu dengan dari komis-komis make up, komis-komis make up tadi teman-teman ya. Dan juga sekarang banyak ya, bisa cari tutorial di YouTube, Iya, di mana-mana udah seliweran gitu ya kayak. Betul. Oke. Nah, menurut Karissa, lebih penting skill make up, kostum, atau rasa percaya diri dalam cosplay? Kalau dalam cosplay ya, kayaknya rasa percaya diri dulu. Terus yang kedua tuh make up baru cosplay. Make up nomor 2 kayak. Make up iya sih, menurutku nomor 2 mending make up deh. Cosplaynya terakhir aja. Soalnya kalau pertama, kalau misal rasa percaya diri nggak ada, gimana mau cosplay? Bener. Udah. Yang kedua, kalau misal make up, kamu misal nggak make up, ngilangin nggak make up ini, yang nomor 2 ini, dan kamu cuma percaya diri sama cosplay aja, kamu bakal sip-sip dikatain orang aja gitu. Kayak kamu nih cosplay nggak prepare banget gitu. Ini kamu cosplay seadanya banget gitu. Nggak berkarakter gitu ya, Kak. Kayak misal kayak karakternya nggak keluar gitu loh. Kayak misal kamu pengen pamerin sesuatu tapi kayak jadi bahan bulian dan kamu jadi kenapa-napa gitu. Jadi mending nomor 2-nya make up gitu, baru nomor 3-nya baru cosplay. Oke, jadi itu tadi teman-temannya, yang nomor urut pertama adalah percaya diri. Karena kalau kalian nggak percaya diri, gimana kalian mau membangun 2 tadi, make up dan cosplay? Benar. Terus yang kedua adalah make up. Kalau kalian nggak make up, rasanya ada yang bukan ada rasanya sih, memang kurang ya, Iya, memang kurang. Memang Make up tuh kurang. paling penting, guys. Terus yang ketiga baru kalian turun ke intinya, yaitu ke cosplay Yes, tadi. betul. Oke, luar biasa sekali nih. Oke, jadi apa sih tips pemula yang masih minder atau malu untuk memulai cosplay? Mungkin bisa nih Karissa kasih tahu tipsnya buat penonton di luar sana, karena pasti penonton atau orang-orang nih kayak pastinya nggak banyak yang selalu langsung bisa gitu. Pasti mereka juga ada rasa minder atau malu. Boleh dong dikasih tahu buat penonton. Kalau misal minder atau malu gitu, kalau emang pengen banget cosplay pasti ada rasa maunya sih. Intinya mau dulu, mau nggak gitu loh. Kalau mau ya pasti langsung niat gitu loh. Kayak misalnya nggak bisa make up nih, cari komis make up. Kayak ya udah komis make up, cari, terus chat orangnya ini komis make up.
Terus kalau misal susah atau apa tanya teman. Kan sekarang kan gampang kan ya bersosialisasi dan lain-lain. Jadi kayak chat apa gitu terus langsung tanya aja gitu. Kalau dulu kan susah kan ya, harus apa sih namanya? Kayak dulu nggak ada komis make up, nggak ada apa sih namanya, nggak ada Kurang rental ya, kostum iya, gitu. kurang gitu. Jadi kalau sekarang udah ada komis make up sih, jadi kayak hidup jadi lebih simple aja gitu loh. Kalau kalian pengen cosplay ya tinggal cosplay aja gitu loh. Ada komis make up di aku juga bisa, terus komis make up di mana aja bisa gitu loh. Tinggal cari make up cosplay, nah cari aja itu langsung ada keluar biasanya kayak gitu. Oke, luar biasa. Terus kalau minder ya apa ya, semuanya tuh butuh progres untuk menjadi perfect gitu loh. Jadi jangan takut untuk mencoba sih kalau menurut aku. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi semua itu pastinya ada step by stepnya, ada kita melalui sedihnya dulu baru senangnya ya kayak. Betul, Jadi betul. kalau kita minder terus-terusan gimana kita bisa majunya? Iya. Seperti kita udah dengerin tadi pengalaman yang udah Karisa ceritain tadi. Iya, ya. intinya coba aja gitu loh. Jangan nunggu dipaksa atau apa gitu. Yang penting kalau misal mau, ada niat, coba gitu loh. Iya, Jangan nggak benar. mencoba. Kalau nggak mau mulai dari sekarang, nggak mulai gitu loh. Jadinya cuma wacana doang, terus dan jadi nggak jadi gitu. Dan apalagi sekarang itu udah banyak sekali peluang untuk kalian bisa mencobanya, yaitu dengan komis make up tadi Komis ya make kayak. up, rentalan juga ada gitu. Luar biasa. Dan sedikit informasi ya, Karisa juga ada komis make up Oh dan iya, juga benar-benar. rentalan. Aku juga pokoknya semuanya serba bisa. Kayak komis make up aku bisa, rental kostum kalian kalau mau nyewa-nyewa kostum juga bisa ya. Kalau wig juga gitu, aku juga komis styling wig gitu kan. Misal wignya berkarakter tuh atau kayak ada tanduknya atau apa kayak gitu, nah aku bisa bikinin gitu. Komis semuanya per cosplayan aku bisa gitu. Jadi langsung kali gitu. gampang aja kayak. Oke. Iya. Nah nggak kerasa nih ya kayak kita ngobrol-ngobrol mau di akhir nih. Wah, udah di akhir ya. Oke, nah sebelum mengakhiri nih kayak apa sih harapan kakak untuk para penonton atau anak muda di luaran sana yang ingin berkarya di dunia make up cosplay dan buat yang kurang percaya diri? Yang buat percaya diri ya. Intinya balik lagi ya, aku balik lagi ke jawaban sebelumnya ya. Pokoknya kalian langsung coba ya. Jangan nunggu dipaksa atau apa. Pokoknya mulai aja gitu loh. Meskipun hasilnya jelek terus nanti dikatain atau apa, nggak apa-apa. Yang penting nyoba dan mau gitu loh. Intinya ada niat dulu gitu. Terus coba juga gitu. Intinya apa ya? Balik ke diri kamu sendiri gitu. Balik to be yourself gitu. Ya. Karena semua pastinya seperti yang aku bilang tadi, semua butuh proses dan itu juga balik ke diri kalian sendiri ya teman-teman. Iya, betul ya. banget. Pokoknya kalau mau pasti bisa kayak. pasti bisa. Kalau mau berusaha juga. Iya, kalian kalau misal apa ya, mau apa sih ikut lomba juga ya. Kalau dalam sekarang kan apa sih namanya? Banyak kan ya lomba-lomba kan ya. Iya, event-event juga sudah mulai keluaran nih. Kayaknya nanti ada banyak lah. Jadi coba aja dulu kayak meskipun kalian nggak pernah sekalipun untuk mencoba, namanya coswalk, cosplay walk gitu. Pokoknya lomba gitu coswalk. Kalian belum pernah nyoba coswalk, coba aja dulu guys. Kalian cobain dulu berdiri di atas panggung, terus misal kayak ada yang kurang atau apa, kalian tinggal tanya ke teman-teman atau ke jurinya langsung juga boleh gitu loh. Kan aku juga pernah beberapa kali jadi juri kan ya, di nggak bisa dihitung sih berapa kali udah jadi jurinya. Cuma ini boleh sebut tempat nggak? Boleh. Aku pernah ngejuri di SMA 2, SMA 7. Ini nanti SMA 7 ada lagi, terus di Unlam juga ada. Jadi intinya aku tuh pengen melihat wajah-wajah baru kalian guys yang pengen ikut lomba gitu loh. Jadi langsung coba aja dan daftar sekarang juga. Jangan takut tanya langsung ke jurinya. Iya, takut langsung tanya gitu loh ke aku. Ya luar biasa sekali Karisa, kita udah ngobrol sepanjang ini dan pastinya penonton di luaran sana juga mungkin termotivasi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Karisa ceritakan, dan beberapa luar biasanya Karisa sudah membackup semua yang Karisa bisa ya Karisa ya, dan itu tadilah pesan-pesan penting untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, terima kasih
sekali buat para penonton sana yang sudah menonton podcast PDKT pada hari ini yang bertemakan Ini enak nih kayaknya nih. Iya. Make up cosplayer. Apa nih? Dimsum Rania. Rania ya. Oke, jadi lancarnya Enak nih. Mentai. Lancarnya Mentai bakar. Lancarnya lancarnya podcast Lancarnya PDKT podcast, pada ya. hari ini juga kita ditemenin sponsor, yaitu ada Dimsum Rania. Dimsum Rania terbaik. Oke. Enak nih, panas, Enak nih, anget-anget. panas nih, anget. Iya. Di sini juga udah kelihatan Iya, enaknya gitu ya. benar-benar. Oke. Baik semuanya, terima kasih sekali sudah menonton podcast Ya, kali terima ini. kasih Kakak Nisa. Oke, saya sebagai host di sini, maaf jika ada salah kata. Saya sebagai host Anissa Lewandari dan ada narasumber kita pada hari ini yaitu Rica, cakep Sigma, Asik. Skibidi, Ohio. Ada Karisa juga di sini. Kami pamit undur diri. Makasih banget ya teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.